Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekalian. Salah satu doa yang bagus sekali kita ucapkan, alhamdulillahilladzi hadana lihaza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah. Jadi ini pembukaan pidato yang biasa kita dengar. Alhamdulillah walladzi hadana lihaza. Segala puji bagi Allah telah memberikan kita hidayah. Ini ucapan pertama kali penghuni surga ketika melihat dan memasuki surga nanti adalah kalimat yang pertama, alhamdulillah walladzi hadana lihaza. Berarti hidayah itu Bapak dan Saudara sekalian kekuatan utama untuk bisa mendapatkan nikmat yang paling berharga nanti di akhirat yang bernama surga. Tanpa hidayah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, di situ disebutkan tadi bahwa ya laula, dan sekiranya bukan dengan hidayah ini, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sekiranya bukan karena hidayah ini, maka kami tidak bisa dapat apa-apa. Jadi ciri Allah mudahkan kita ke surga hari ini, Pak. Seberapa besar pengaruh hidayah dalam diri kita ini ada dalam diri kita. Ya, dan hidayah itu ada dua. Ada namanya hidayah al-irsyadat, dan ada hidayah namanya taufik, at-taufiq. Ya, irsyadat, at-taufiq. Ya, irsyadat itu bimbingan, pengarahan. Ya. Jadi seperti ceramah seperti ini Pak, namanya hidayah. Hidayah pengajaran, hidayah pemberitahuan, hidayah yang sifatnya motivasi. Ya, hidayah seorang guru dengan murid itu hidayah. Orang tua dengan murid itu hidayah. Ya, maka tokoh-tokoh masyarakat memberikan pengarahan itu sedang melemparkan hidayah. Jadi hidayah bisa diberikan manusia dengan manusia, tapi namanya hidayah irsyad, hidayah pengajaran, pelajaran, dan pemberitahuan yang sifatnya ajakan. Itu namanya hidayah. Jadi ketika Bapak mendapatkan undangan seperti tadi, bahwa akan ada nanti pengajian tabligh akbar oleh tokoh-tokoh besar, ulama-ulama kita, itu namanya hidayah, Pak. Itu undangan bersifat hidayah. Nah, maka manusia itu bisa memberi hidayah, tapi sifatnya hanya pemberitahuan. Ya, baca Quran itu hidayah, mengajak orang lain dalam bentuk taklim seperti ini kita hidayah. Ayat yang dimaksud oleh Quran, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sungguh Muhammad, engkau bisa membimbing orang, engkau bisa memberi hidayah. Orang tua bisa memberi hidayah anaknya, guru bisa memberi hidayah, tapi hidayah yang dimaksud di sini hidayah irsyadat, berupa penjelasan-penjelasan. Jadi kalau seperti Bapak tahu salat maghrib berjamaah itu mulia, itu berarti dapat hidayah namanya, Pak. Ya. Keutamaan bersedekah itu hidayah. Keutamaan mengaji itu hidayah. Keutamaan sholat duha itu hidayah. Keutamaan berwudu baru pergi tidur itu hidayah. Nasihat-nasihat seperti itu disebut hidayah, petunjuk yang sifatnya umum, dan ini disebut dengan ilmu. Seperti sekarang kita sedang menjemput hidayah. Tapi ada hidayah yang kedua, Pak, tidak bisa manusia kasih, bukan wilayah manusia.
wilayah dari Allah langsung, namanya hidayah at-taufiq. Sesuatu yang digerakkan dari dalam hati manusia atas bisikan dari Allah Subhanahu wa taala, namanya hidayah at-taufiq. Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya, itu hidayah taufik. Dia serumah besar bersama dengan pamannya, tapi pamannya sampai mati tidak bisa dapat hidayah. Dimasuk hidayah di sini hidayah at-taufiq. Orang tahu beriman itu baik, Pak, tapi belum tentu kita bisa beriman. Tahu itu surga adalah baik, tapi menempuh jalan ke surga, Pak, belum tentu. Kita tahu salat berjamaah, tapi belum tentu kita bisa sampai di masjid. Karena yang menggerakkan kita ada namanya kekuatan dari dalam. Kekuatan itu namanya at-taufiq. Dan manusia tidak bisa memberikan ini. Nabi Musa itu sepupu 100 kali dengan Korun. Korun kurang ajarnya luar biasa. Musa seorang nabi dan rasul, sepupu, masih sepupu 1 kali, masih satu nenek. Tapi satu beriman, satu tidak mau beriman. Nabi Musa tidak bisa beri hidayah kepada Korun. Ini hidayah at-taufiq. Ya, bapak punya anak 5, 1 menjadi soleh, 4 menjadi soleh. Mungkin 1 tidak bisa jadi soleh, padahal bapak ajari sama, perlakuan sama, metode sama. 4 beriman, ikuti misalnya kita. Anak 1 tidak mau. Karena yang memasukkan hidayah taufik bukan kita, Pak. Kita seperti ini pengajian, setengah dari mendapatkan bimbingan taufiknya dari Allah. Mungkin ada sebagian kita dengar, Pak, tapi susah masuk. Ada jawabannya ini, Pak, hidayah irsyadat. Apa jawabannya? Yarhamu. Iya, itu taufik juga itu, Pak. Apa itu? Namanya hidayah irsyadat. Yang kalau ada orang bersin, alhamdulillah, dijawab dengan yarhamu kallah. Dan itu indahnya Islam, Pak. Ya, kita bersin ada hidayahnya, ada caranya bersin. Ya. Terutama kalau bersin di depan makanan dan minuman yang dihadapkan, karena asis sakit Pak habisi kalau ya cendol 1 mangkok baru bersin menghadap ke sesak habiskan. Ya. Bersin hidayah irsadatnya, ucapkan alhamdulillah, dijawab dengan yarhamukallah. Kalau orang beriman, kalau orang kafir meskipun dia ucapkan alhamdulillah, tidak boleh kita mengucapkan yarhamukallah, tapi langsung kita berdoa yahdikumullah. Nah, di masa Nabi pernah ada Yahudi motongi didoakan sama Nabi supaya dapat rahmat yarhamukallah. Ternyata Nabi, Pak, tidak mengucapkan yarhamukallah, tapi Nabi langsung mengatakan yahdikumullah, semoga kamu dapat hidayah. Semoga kamu dapat hidayah. Jadi ada perlakuan yang sebagiannya tidak sama, jemaah sekalian. Alhamdulillah, jemaah sekalian, ada hidayah taufik, ada hidayah irsyadat. Nah, itu yang kita senantiasa minta. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang mustaqim. Ini minta hidayah. Orang sudah dapat hidayah, Pak, tetap minta. Karena semakin kuat dan semakin kokoh hidayah seseorang, Pak, semakin punya energi untuk dekat kepada Allah. Merasa nikmat salatnya, bahagia doa-doanya, bahagia dengan amal solehnya. Orang yang kuat hidayahnya, Pak, dia akan menikmati episode hidup. Dia tidak gampang mengeluh di atas ujian dan cobaan. Orang yang kuat hidayah taufiknya,
itu dia melewati detik demi detik, itu bisa bermakna. Orang yang kuat hidayahnya jamaah sekalian, produksi amal solehnya itu bagus. Bapak salat maghrib tadi ini kan ada hidayah. Tanpa hidayah Pak, susah kita bikin apa. Ya, tanpa hidayah susah. Baik hidayah irsyadat maupun hidayah at-taufiq. Susah kita khusyuk Pak. Salat yang benar, salat bermakna kalau tidak ada hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doa tertinggi kepada Allah, tidak ada doa di atasnya, minta dikokohkan hidayah. Nah itu kata Nabi sendiri minta doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nabi sendiri Pak berdoa tentang masalah ini. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan kamu robah suasana hatiku untuk sesudah engkau beri hidayah kepada kami. Jangan kau gelincirkan kami, jangan kamu sempitkan kami sesudah luas Pak. Dan ini penting.